ke-22 Surah Al-Hajj yang ke-22 ayat yang ke-36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kesempatan untuk menambah bekal kita menjalani kehidupan, menjalani ibadah yang kelak kita akan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita menghadapnya. Hingga pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk itu semua, terutama adalah mengkaji tadabbur Al-Quran. Dan kita pagi hari ini akan mentadabburi surah Al-Hajj ayat 36 sampai dengan ayat 37. Mari kita awali majelis ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa kita akan awali dengan bacaan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min
sya'airillahi lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna, dan unta, ja'alnaha, kami jadikannya, lakum, untuk kalian, min sya'airillah, dari syiar-syiar Allah, lakum, untuk kalian, fiha khair, di dalamnya nilai kebaikan. Fadhkurusmallah, maka sebutlah nama Allah, alaiha, atasnya, shawafa, dalam keadaan berdiri,
Faidza wajabat, maka apabila telah jatuh, junubuha, badannya, fakulu, maka makanlah, minha, dari sebagiannya, wa at'imul qani'ah, dan berilah makan al-qani'ah, orang-orang yang tidak meminta, wal mu'tar, dan orang-orang yang meminta. Kadzalika, demikian itulah, sakharnaha, kami tundukkan dia, lakum, untuk kalian, la'allakum, agar kalian semuanya, tashkurun, bersyukur. Layyanallaha, tidaklah akan sampai kepada Allah, luhumuha, dagingnya, wala dima'uha, dan tidak juga darahnya, walakin, dan akan tetapi, yanaluhu, yang akan sampai kepadanya, at-taqwa, adalah ketakwaan, minkum, di antara kalian. Kadzalika, demikian itulah, sakharaha, ia menundukkannya, lakum, untuk kalian, litukabbirullah, agar kalian bertakbir kepada Allah, ala ma hadakum, atas apa-apa yang Allah berikan petunjuk pada kalian, wa basyir, dan berilah kabar gembira, al-muhsinin, kepada orang-orang yang dermawan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah belajar beberapa kosakata. Nah, saya sebut bahasa Arabnya, nanti jamaah artikan. Ya, wal budna ja'alnaha lakum. Nah, ini cuma 3 orang yang ngomong. Min sya'airillah, dari syiar-syiar Allah, lakum, bagi kalian, fiha, di dalamnya, khair, ada kebaikan, fadhkuru, maka sebutlah, atau kalau bahasa kita bacalah, ismallah, nama Allah, alaiha, atasnya, shawaf, dalam keadaan berdiri, faida, maka apabila, ya, faida, maka apabila. Kalau in baru diartikan jika, in, ya. Wajabat, nah, telah jatuh, junubuha, badannya, fakulu,
maka makanlah ya, minha sebagiannya, wa at'imu dan berikanlah atau bagikanlah, al-qani'a kepada orang yang tidak meminta, wal mu'tar dan orang-orang yang kadzalika yang demikian itulah sakharnaha kami tundukkan dia lakum untuk kalian, la'allakum agar kalian tashkurun bersyukur. Pintar semua ya. Layyanalah tidak akan sampai Allah kepada Allah. Apa yang tidak akan sampai kepada Allah? Luhumuha dagingnya, apa juga, wala dan tidak juga dima'uha darahnya, walakin dan akan tetapi yanaluhu yang akan sampai kepadanya apa? At-taqwa, ketakwaan, minkum di antara kalian. Kadzalika demikian itulah sakharaha. Nah kan sepi. Sakharaha ia tundukkannya, maksudnya haknya kembali kepada apa? Kurban tadi. Lakum untuk kalian. Nah, untuk apa semuanya itu? Litukabbirullah. Apa? Agar kalian bertakbir kepada alama atas apa-apa hadakum yang Allah berikan petunjuk pada kalian. Wabasyir dan berilah kabar gembira al-muhsinin pada orang-orang yang dermawan, orang-orang yang muhsin, yang sangat berbuat baik gitu, muhsin, dermawan. Muhsin itu bisa diartikan orang yang taatnya itu melewati batas ya yang sudah ini dia lewat. Nah itu dia tatawunya itu banyak, itu muhsinin. Nah, tapi jarang, muhsinin jarang. Gua ada lagi gitu. Baik. Surah ini adalah surah Al-Hajj. Surah apa? Al-Hajj. Surat yang ke-22 dinamakan Al-Hajj karena di dalamnya bicara tentang ibadah haji. Ibadah haji. Alhamdulillah, ya barusan kita banyak belajar kosakata. Jadi kosakata bahasa Al-Qur'an itu penting. Jadi untuk apa sih kita belajar bahasa Arab? Bukan untuk pergi ke Saudi, bukan. Bukan untuk kerja jadi TKI wanita. Ya. Itu mah bahasa Arab amiyah, itu mah bahasa Arab suqiyah. Kalau TKI itu bahasa Arabnya bahasa Arab yang sifatnya suqiyah. Suqiyah itu pasaran. Jadi kalau untuk baca kitab tuh nggak bisa. Berbeda jauh dengan bahasa Al-Quran. Nah, bahasa yang kita butuhkan adalah bahasa fusha, bahasa yang resmi. Bahasa Arab. Kalau ke Arab itu belajarnya di akademi, di pendidikannya. Jadi kalau melanjutkan sekolah di sana, nah baru di sana belajarnya bahasa fusha, bahasa Arab.
Jadi bahasa Arab itu penting untuk apa? Untuk Al-Quran. Kenapa Al-Quran harus dimengerti bahasanya? Ya, karena Al-Quran tidak bisa terjemahkan. Itu banyak terjemah Pak Ustadz. Iya, terjemah itu hanya kulit ari daripada makna Al-Quran. Ibarat kita melihat lautan, itu kita cuma di tepi pantai saja. Maka laut itu tidak ada bedanya, cuma gitu-gitu aja. Karena kita cuma di tepi pantai. Coba kita pakai pakaian menyelam, kemudian kita selami lautan, kemudian kita lihat di dasarnya, maka di sana kita akan temukan banyak spesies, berbagai macam ikan, dan di sana kita temukan juga banyak bermacam-macam perhiasan karang dan lain. Bahkan kita bisa dapatkan mutiara yang tak bernilai. Nah, begitu. Begitu juga Al-Quran. Kalau kita ngerti Al-Quran cuma dari terjemahnya, bukan hanya bingung, bahasa lain itu tidak cukup untuk menjangkau makna Al-Quran. Bahasa selain Arab itu tidak cukup untuk menjangkau kedalaman makna Al-Quran. Maka dari itu kita harus mengenal bahasanya. Itulah sebabnya kami bertekad untuk menyampaikan Al-Quran ini dengan konsep tadabbur. Jadi selama ini Al-Quran hanya disampaikan secara global, tidak melalui tahapan-tahapan yang detail. Maka dalam metode tatbik ini kami merancang sebuah sistem yang bisa dinikmati dan kita bisa mengetahuinya walaupun dengan cara yang amat sederhana, tapi itu sudah cukuplah untuk masyarakat secara umum. Nah, kali ini kita membahas surah Al-Hajj ayat 36 sampai ayat 37. Dikasih judul oleh tafsir Al-Munir. Kenapa saya pilih tafsir Al-Munir? Karena tafsir Al-Munir ini dikarang oleh ulama mutaakhirin yang bernama Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau telah selesai memahami berbagai macam mazhab, ya, perbandingan mazhab. Jadi dia mempelajari mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, semuanya sudah beliau pelajari. Kemudian menelurkan sebuah tafsir sehingga tafsirnya tidak terlalu memihak ke sana, ke sini dan lain-lain, tapi dia mengakomodir keseluruhannya. Nah, ini saya suka. Jadi tidak terlalu fanatik terhadap satu mazhab. Nah, ini ya. Nah, di sini disebut at-tasmiyatu inda dzabhil budni wal akli wal it'ami minha. Bagaimana kita harus menyebut nama Allah ketika menyembelih al-budan. Apa itu al-budan? Al-budan itu unta. Jamaknya dari badanah. Kenapa disebut budan? Karena badannya besar. Di antara hewan-hewan ternak yang kita korbankan, itu budan itu paling besar. Gajah bukan hewan ternak, bukan, walaupun lebih besar, ya. Nah, ini yang hewan yang bisa kita potong untuk kita kurbankan. Wal akli, dan memakan. Bagaimana hukumnya memakan hewan yang kita kurbankan? Boleh apa enggak? Kemudian wal it'am, dan membagi-bagikannya minha, dari daging tersebut. Nah, jadi wal budna ja'alnaha lakum, dan unta itu kami jadikan unta itu untuk kalian, min sya'airillah,
karena itu merupakan syiar Allah. Apa itu syiar? Syiar itu adalah i'lam. Apa itu i'lam? I'lam itu kalau bahasa sekarang apa ya? Maklum itu diketahui. Diketahui kalau bahasa sekarang itu viral. Viral itu tersohor, terkenal. Jadi kalau kita mensyiarkan agama Allah berarti menterkenalkan agama Allah. Nah, dalam hal ini disebut al-budna sebagai hewan kurban. Dan budna itu adalah hewan yang paling ranking tertinggi untuk dikorbankan, unta, ya. Nah, kalau bicara tentang kurban, tentu yang terbaik ketika haji misalkan. Kurban kita potong kurban di mana? Di Mina, ya. Kemudian setelah fajar itu dikorbankan di sana. Nah, kemudian di luar haji ketika Adha, Idul Adha. Itu yang terbaik adalah hewan yang paling tinggi rankingnya. Apa yang paling tinggi rankingnya? Wal budna itu. Supaya apa? Supaya ada kesan syiar. Ya, supaya ada kesan syiar. Nah, misalkan Darussalam potong sapi 100 ekor. Terkenal nggak ya? Viral. Ya, kan? Berarti kan jamaahnya luar biasa. Berani semua jamaahnya. Berani berkurban. Jadi yang terkenal tuh Islamnya, ya, agamanya. Nah, begitu. Ya kan? Tergantung panitia. Wa fiha khair. Jadi dalam berkurban itu ada nilai kebaikan. Nilai kebaikannya di mana? Dalam hal keduniaan sudah terlihat, ya, kita bisa makan bersama. Kemudian fakir miskin bisa mendapatkan kenikmatan. Mungkin dia tidak pernah makan ikan, makan daging, tapi kali itu dia punya bisa makan daging, bahkan dagingnya banyak. Nah, itu. Kemudian orang kaya bisa sodakoh kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Nah, itu ada khair. Khair yang bersifat dunia maupun khair yang bersifat ukhrawi. Nah, kemudian bagaimana cara memotongnya? Fadhkurusmallah. Maka ketika memotongnya itu fadhkurusmallah, sebutlah nama Allah. Bagaimana menyebut nama Allah? Yang jelas baca bismillah dan baca takbir. Jangan lupa takbir harus disertakan. Bismillah nama Allah dan takbir. Redaksinya banyak riwayatnya. Mau yang panjang apa yang pendek? Kalau yang panjang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baru nanti selesai itu Allahumma minka wa ilaika taqabbal minni wa min ahli misalnya. Kalau Nabi wa min ummati. Nah, bismillahi Allahu akbar. Memilih yang panjang. Tapi kalau yang pendek cukup hadza minni, ya, hadza minni taqabbal minni bismillahi Allahu akbar. Nah, selesai. Hukumnya bagaimana? Menyebut ketika memotong kurban, hukumnya itu seperti apa? Apakah itu wajib
apakah itu sunnah? Apa hanya sebatas mubah? Nah, para ulama sepakat bahwa itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Tapi ada yang berpendapat itu hukumnya wajib. Ini namanya fikih. Fikih itu, kalau kita baca fikih itu jangan heran kalau ada perbedaan. Tergantung. Nah, perbedaan itu bisa disebabkan oleh apa? Oleh masa, waktu, kondisi masyarakat, oleh keadaan, oleh karakter ulama yang berfatwa. Kalau karakternya tegas seperti Umar, beda fatwanya dengan karakter lembut seperti Abu Bakar. Ya, dan seterusnya. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik tegas. Imam Malik itu tegas. Kalau Imam Syafi'i lebih kontemporer, lebih ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi menurut para ulama, menyebut nama Allah ketika menyembelih itu hukumnya sunnah. Nah, karena hukumnya sunnah, kalau lupa bagaimana dagingnya? Tetap masih halal. Tetap masih halal. Karena kita sudah melakukannya berdasarkan niat. Ya, ketika kita membeli hewan kurban itu sudah punya niat. Ini sapi ini, kambing ini saya beli untuk kurban. Itu sudah sampai kepada Allah. Nah, jadi seperti itu. Fadhkurusmallah 'alaiha shawaf. Nah, shawaf ini menceritakan tentang unta. Jadi kalau motong unta itu bukan dijatuhkan dulu baru dipotong, enggak. Motong unta itu dalam posisi berdiri. Nah, kemudian kaki kirinya tangan apa kaki? Kaki kiri depan itu tangan apa kaki terserah, ya kan? Nah, itu diikat salah satunya, kemudian di pangkal lehernya itu digores pakai pisau, kemudian dia sudah keluar darah, ya. Faida wajabat junubuha, apabila dia sudah jatuh ke tanah, tunggu dulu. Udah mati apa belum? Jangan belum mati langsung diambil apanya, kemudian dipotong. Enggak. Faida wajabat junubuha. Nah, ini menunjukkan apa? Tunggu sampai nyawanya keluar dulu, baru fakulu minha. Maka makanlah dari sebagian dagingnya. Nah, di sini ada perintah fakulu minha, maka makanlah sebagian daripada daging kurban. Nah, kalau dahulu sunnahnya Rasulullah itu kalau berkurban itu potong sendiri apa disuruh orang? Potong sendiri. Hukumnya apa potong sendiri? Sunnah. Jadi boleh yang lain. Nah, kalau diserahkan kepada yang lain bagaimana? Bayar apa enggak? Nah, gitu ya. Bayar apa enggak? Nah. Jadi kalau kembali kepada hadis Nabi yang asli, itu belum ada konsep panitia bayar dan nggak ada gitu. Tapi kalau zaman sekarang mungkin itu dibutuhkan, karena yang tidak semua kita itu berani memotong kurban. Ada spesialisasi khusus orang yang bisa untuk itu. Tapi kalau bisa ya itu ada dana tersendiri untuk biaya operasional. Ya.
Nah ini panitia mana nih? Fakulu minha. Jadi hewan kurban itu yang pertama, orang yang berkurban itu diperintahkan di sini fakulu minha, makan sebagiannya. Nah di dalam hadis Rasulullah dikatakan hewan kurban itu terbagi menjadi 3. Yang sepertiga boleh untuk yang berkurban, sepertiga lagi untuk dihadiahkan kepada para sahabat-sahabatnya atau orang yang tidak meminta tadi qani'ah. Kemudian wal mu'tar, dan orang-orang yang miskin, ya kan? Orang-orang miskin itu di dalam nanti bisa dibaca di Ibnu Katsir. Itu banyak riwayat-riwayat hadis yang disebutkan di sana. Ya, jadi hukum kurban yang kurban makan dagingnya itu hukumnya apa? Para ulama sepakat mustahab. Ya, hukumnya mustahab, baik. Kalau nggak makan boleh nggak? Boleh. Tapi ada juga yang sifatnya ibahah, hanya membolehkan saja. Wat'imul qani'a, membagi-bagi dagingnya hukumnya bagaimana? Wajib. Nah, membagi-bagi dagingnya hukumnya wajib. Siapa yang harus dibagi? Al-qani'a wal mu'tar. Orang-orang yang meminta, orang-orang yang qana'ah, yang diem aja, ya kan? Mau minta malu. Soalnya apa? Woi, rumahnya gede, mobilnya aja berapa? Sebelahnya ada masjid, kurban banyak, dia cuma ngelirik doang. Nah orang-orang yang seperti itu tetap harus dikasih, dibagi. Nah apalagi wal mu'tar, dan orang-orang yang memang datang melihat kurban, wah nggak dikasih juga. Wah, ini masya Allah. Kadzalika sakharnaha lakum. Demikian itulah kami tundukkan hewan kurban itu untuk kalian, kata Allah. Sehingga hewan kurban itu ketika dibeli nggak galak, nggak nyeruduk, nggak lari, nggak apa, itu ditundukkan oleh Allah. Sehingga hewan kurban itu bisa digunakan untuk berbagai macam manfaat bagi kita semua, termasuk di dalamnya untuk kurban. La'allakum tashkurun, agar kalian semuanya bersyukur. Jadi semua ibadah yang kita lakukan khususnya di hari nahar, hari kurban, hari adha, yang menyembelih udhiyah, itu tujuannya adalah la'allakum tashkurun. Yang namanya bersyukur itu senang apa sedih? Senang-senang. Jangan sampai yang makan cuman orang miskin. Oh enggak, ini orang kaya enggak boleh, miskin aja. Oh yang miskin yang senang, orang kayanya nonton aja. Nah, enggak begitu. Semuanya kita makan merayakan tasyakur, ya, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hewan kurban yang terbaik itu adalah yang besar. Ya, syiar Allah itu menurut Ibnu Abbas adalah istimnan, istihsan, isti'dzam. Istimnan itu cari hewan yang paling gemuk. Istihsan, cari hewan yang paling bagus. Isti'dzam, cari hewan yang paling besar. Jadi hewannya kalau sapi itu cari limosin, harganya di atas 100 juta. Itu baru bupati. Presiden aja masih sisa, ya kan? Jamat. Nah, seperti itu. Jadi itu tahapan-tahapannya. Itu namanya syiar. Nah, perlu kita ingat, kita jangan terpaku kepada fisik. Jangan terpaku kepada fisik. Ada yang lebih penting
di ayat selanjutnya layyana lallaha luhumuha wala dima'uha. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Karena di masa jahiliyah dulu ada juga kebiasaan kurban, tapi kurbannya untuk berhala-berhala mereka. Ya, dan itu dihitung dari jumlah dagingnya. Jadi dagingnya diletakkan di mana? Di patung-patung di bawah pohon. Kalau sekarang tuh biasanya suka menyembelih kurban tuh diletakkan di bawah pohon besar. Kemudian memotong kerbau, kemudian dilarungkan ke laut. Jadi Tuhannya Nyi Roro Kidul. Ya. Nah, itu kenapa syariat kurban ditetapkan? Itu untuk melawan kemusyrikan semacam itu. Jadi saat kita seorang muslim itu berkurban juga, tapi bukan untuk seperti itu, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya kalau untuk Allah dagingnya nggak usah diletakkan di masjid, diletakkan di mihrab, ya, terus ditempel-tempelin di mana masjid, nggak begitu, ya kan? Dagingnya itu dibagikan, kita makan untuk tasyakur. Kemudian yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Itu yang terpenting. Nah, masalah ketakwaan itu tidak diukur oleh besar atau kecilnya hewan kurban. Ada orang punya harta 1 miliar, korbannya sapi 18 juta. Ada orang punya harta 10 juta, kurbannya kambing yang harga 4 juta. Hampir separuhnya sendiri. Jadi yang paling dermawan yang mana ini? Yang kambing. Kenapa? Karena unsur ketakwaannya. Ya, seperti itu. Maka kalau mau dermawan sekarang, mumpung kita masih miskin. Jadi jangan nunggu kaya. Kalau kaya nanti tambah pelit. Ya. Kita punya harta, punya uang 1 juta, temennya butuh, pinjam 500.000, dikasih nggak? Kasih. Tapi kalau sudah punya uang 1 miliar, ya minta separohnya, waduh, enak aja kau. Ya kan? Jadi itu. Ya. Jadi bahaya juga jadi orang kaya. Ya, jadi la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi ketakwaan yang harus didahulukan. Kita betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Beli sapi limusin ikhlas. Ya. Tidak perlu di posting-posting. Tidak perlu diviral-viralkan. Sebut aja hamba Allah. Itu saya. Yes. Sebut saja hamba Allah, karena ini adalah lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dari ketakwaan. Kadzalika sakhkharaha lakum, demikian itulah Allah tundukkan semuanya untuk kalian. Diulangi lagi kalimat-kalimat seperti itu, diulangi oleh Allah. Untuk apa? Untuk kita faham, meneguhkan hati kita bahwa semuanya itu adalah iradah Allah. Tidak mungkin kita bisa seperti itu, berkurban dan lain sebagainya, jika kita bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk apa? Litukabbirullah. Jadi kita di hari nahar itu harus banyak bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pak Ustadz, itu takbirnya kok 2? Ya udah 3.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jadi nggak usah ribut. Ada yang takbir 2, takbir 3, ribut. Pindah masjid. Aduh. Ini makanya kalau ngaji jangan cuma 2 kali, 3 kali. Nah itu sebabnya. Jadi harus ngaji terus supaya kita tahu ilmunya. Nah jadi seperti itu. Takbir bukan hanya dibaca oleh lisan, tapi juga dihayati di dalam hati bahwa Allah itulah yang terbesar. Bisnis kita kecil, Allah yang paling besar. Ya, uang kita kecil, ya, Allah yang paling besar. Kemudian kepintaran ilmu kita nggak ada apa-apanya, hanya Allah. Kita punya ilmu juga bukan karena kehebatan kita. Kita punya harta bukan karena kehebatan kita. Kita punya jabatan bukan karena kehebatan kita, sama sekali bukan. Itu karena rencana Allah yang memberikannya kepada kita, dan kita nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Ditukabbirullah ala ma hadakum. Kita takbir kepada Allah bukan hanya karena syukur dalam sisi materi, tapi kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Kita bisa berkurban, alhamdulillah. Kalau bukan petunjuk Allah, saya kayaknya sulit untuk kurban. Ya kan? Ini semuanya itu karena Allah menggerakkan hati kita. Ya, kalau tidak menggerakkan hati kita, pasti kita bakhil, pelit, medit, ya. Kikir, ya kan, bakhil. Tapi karena Allah menggerakkan hati kita, akhirnya kita tidak bakhil. Nah, oleh karena itu kata Allah, wa basyir al-muhsinin. Berilah kabar gembira kepada al-muhsinin. Siapa itu ihsan? Muhsin itu diambil dari kata ihsan. Ihsan itu tingkatannya di atas rukun iman, rukun Islam, baru ihsan. Wah, kalau sudah sampai ihsan ini ilmu tasawuf. Bagaimana menata hati. Ya kan, hati itu tidak tergoda lagi dengan unsur hiruk pikuk dunia. Itu namanya tasawuf. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, para ulama mendefinisikan ihsan itu, akhirnya lahirlah ilmu tasawuf, ya kan? Sehingga dari sana bisa digali seperti Abul Hasan Asy-Syadzili, kemudian punya murid Ibnu Athaillah, punya kitab namanya Al-Hikam. Dia merumuskan bagaimana kondisi hati kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dari Nabi, definisinya ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wallahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kita itu betul-betul di hadapan Allah. Kalau enggak bisa, minimal kita diperhatikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manajemen tingkat tinggi. Manajemen hati tingkat tinggi, ini namanya ihsan. Nah, kalau orang sudah memikirkan seperti itu, kurban nggak mikir. Ya, kurban tuh nggak mikir dia. Padahal di rekening tinggal 1 juta lagi, nggak mikir. Karena apa yang dia pikirkan itu Allah. Jadi itulah yang dimaksud dengan muhsinin. Nah, maka orang Arab itu kalau orang yang dermawan, suka sodako, suka apa, itu disebut dengan muhsinin. Ya, orang-orang di sini banyak teman-teman yang dapat dana dari Arab, itu disebutnya dana dari muhsinin. Muhsinin itu kalau di Indonesia itu donatur. Nah, donatur, ya kan? Apalagi donaturnya tanpa embel-embel. Cuman kalau di Arab itu kadang-kadang kita bikin masjid harus disebut namanya, dari syekh siapa gitu. Di situ harus disebut namanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, inilah kajian tadabbur kita pada pagi hari ini, surah Al-Hajj
ayat 36 sampai dengan 37. Masih banyak ayat tentang masalah kurban. Nah, jadi seperti itu. Nah, sampai di sini cukup waktunya? Apa mau ditambah lagi sampai jam 7? Tanya jawab silakan. Tanya jawab, ada waktu 5 menit, silakan, ada tanya jawab. Karena saya pernah makan di tempat saya berbuka, itu kurbannya ada tukang jaga, tapi saya nggak seret karena dia pakai celana pendek. Ya, itu status hukumnya makruh. Ya, makruh. Tetap halal. Kalau dia ada yang junub, Pak Ustaz? Hah? Nggak tahu dia. Ditanya dulu yang motornya. Iya. Kalau dia nggak ada yang kenapa, Ustaz? Iya. Junub. Junub. Tetap halal. Tetap, jadi hewan kurban itu yang lebih penting itu dari niat si kurban. Dari niat si kurban, ya itu yang lebih penting dari situ. Kemudian teknisnya mungkin yang mengerjakan bisa orang lain, tetapi tentu saja kita kalau menyuruh orang itu juga harus dibina, dididik, ya kan, diajari bagaimana teknik-teknik yang terbaik. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi saya lebih berpihak kepada jatuhnya makruh saja, gitu ya. Yang penting dia muslim ya. Yang penting dia seorang muslim, tentu saja. Kalau tak muslim namanya. Ada yang lain? Baik, kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.